kan ada yang namanya prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan itu artinya apa? Jadi setiap kegiatan apapun, setiap kegiatan manusia yang berhubungan dengan ekonomi itu dibebaskan supaya apa? Manusianya itu lebih kreatif, lebih berinovasi dan punya gagasan baru. Jadi dalam memenuhi kebutuhan kita itu harus tahu aturan-aturan syariah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilanggar. Karena yang namanya kegiatan ekonomi itu kan mesti berkaitan dengan harta. Harta itu kalau nanti pada waktu akhir zaman ini hisabnya itu paling berat gitu. Ini hartamu ini diperoleh dari mana? Hasilnya ini diperuntukkan untuk apa? Makanya ada yang terakhir. Ini prinsip pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Karena di dalam harta kita itu kan ada hak orang lain. Jadi Islam sendiri juga punya solusinya bagaimana, yaitu tadi ada program untuk zakat, ada program untuk infak, ada program untuk wakaf. Kalau kalian tahu di jalan-jalan kan ada wakaf di masjid ya, wakaf tunai, bisa bentuk misalnya beli per meter, biasanya ada yang kayak gitu, 1 meternya 1 juta. Ada juga wakaf non tunai itu bisa berupa benda-benda yang bisa dimanfaatkan di masjid apa aja, baik itu semen, baik itu pasir dan lain-lain sesuai kebutuhan gitu. Terus ada lagi, kalau menurut Pak Aldi Warman Karim itu juga ada 5. Yang pertama adalah tauhid, sama ya, tauhid. Yang kedua adalah adil. Jadi adil itu hampir setiap pemikir pakar ekonomi itu mesti menyangkutkan adil, karena nilai adil itu diibaratkan sebagai ruhnya gitu. Terus yang ketiga adalah nubuwah. Nubuwah itu apa? Sifat kenabian. Sifat kenabian itu ada 4 ya, yang sidik, amanah, fatonah, tablik gitu. Jadi diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat itu ada khilafah atau pemerintahan. Yang kelima ada hasil itu hasilnya itu tadi bagaimana. Terus ada lagi ini yang sempat dibahas tadi bolak-balik, yang ini ada lagi dari Bapak Syafi'i Antonio. Yang pertama itu prinsip tauhid. Yang kedua khalifah di bumi. Jadi manusia itu diibaratkan khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi. Yang ketiga ada ta'awun, tolong menolong. Jadi kalau ta'awun itu ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak bersifat profit oriented. Profit oriented itu yang bersifat mencari keuntungan saja, tetapi harus ta'awun, harus tolong menolong. Terus yang keempat itu maslahat. Kegiatan ekonomi itu harus sesuatu yang punya manfaat, baik untuk dirinya sendiri atau untuk perkembangan negara. Terus yang terakhir ada tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan, keadilan ini untuk apa? Jadi untuk menghilangkan kedzaliman. Kalau
Ini ya salah satu contohnya itu apa? Adanya larangan riba untuk menghilangkan maisir, untuk menghilangkan horor, untuk menghilangkan tadlis. Kalian sudah ini kan tahu istilah-istilah seperti itu kalau di ekonomi itu. Nah, masuk di komentar. Jadi mengapa sih manusia itu harus ini ya menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Itu pentingkah kita menerapkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti itu? Kembali lagi ke tujuan ekonomi Islam atau ke tujuan ekonomi syariah. Salah satunya adalah membawa kemaslahatan bagi semua umat, membawa manfaat untuk semua umat. Jadi yang terus kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga harta umat Islam dan memastikan distribusi harta itu tadi berjalan dengan adil. Nah, kemarin kita bahas salah satu tujuan dari ekonomi syariah itu apa? Menjaga lima prinsip, yaitu yang kemarin hifdul mal, hifdul hifdul nasr, hifdul mal. Nah, ini salah satu adalah menjaga harta. Apa yang kita peroleh harus didistribusikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan, seperti itu. Terus kemudian kita juga salah satu tujuannya adalah menjaga kerukunan sesama manusia dengan adanya ini tadi ta'awun artinya tolong menolong. Nah, kalau di ekonomi syariah ta'awun itu ini berkaitan dengan nanti akad-akad yang ada di dalam produk ekonomi syariah ya, dikenal dengan akad tabaruk. Kalian sudah pernah dengar akad tabaruk atau akad kebajikan? Pernah dengar? Belum pernah. Jadi kalau akad gimana? Jadi akad tabaruk atau akad kebajikan itu semua kegiatan ekonomi transaksinya itu tidak menuntut keuntungan. Jadi lebih ke tolong menolong. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kayak kot, rohan, wakalah, hibah, wakaf, kayak gitu. Jadi real niatnya memang untuk disedekahkan gitu. Kalaupun ada tarikan nominal biaya itu hanya sebagai pengganti administrasi saja, tidak yang bersifat yang tidak bersifat keuntungan yang lebih banyak gitu. Langsung ditangani, kita tangani udah. Terus kemudian mengendalikan bagaimana ini prinsip ekonomi syariah dalam mengendalikan dana supaya mengalir secara produktif gitu ya. Berarti harus melakukan kegiatan atau kegiatan pembiayaan dengan menerapkan produk-produk syariah sesuai dengan ini. Kayak kalau produk syariah itu kan dia tidak ada bunga, tetapi adanya nisbah atau bagi hasil dengan perorangan atau dengan
perusahaan atau dengan perbankan seperti itu. Jadi yang bisa dan paling sederhana bisa dilakukan itu dengan melakukan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Jadi misalnya ini ya, saya punya modal, tetapi saya tidak punya waktu untuk melakukan usaha. Jadi saya minta tolong si A, kita melakukan kerjasama. Saya memodali 100 juta untuk membangun bisnis bisnis bikin ini kayak teh Indonesia misalnya, kayak franchise ini ya, misalnya teh Indonesia. Terus kemudian untuk tempatnya saya yang menyediakan, barang yang dijual itu dari saya. Jadi yang punya modal itu yang berpengaruh lebih banyak. Saya modalnya, saya yang punya lahan, saya yang yang menentukan produk apa yang dijual. Jadi pengelola usaha hanya menjaga dan melayani pembuatan teh Indonesia ini tadi ya. Terus kemudian di situ ada kesepakatan namanya nisbah bagi hasil antara saya dengan yang menjalankan usaha, misalnya 40 banding 60. Ya 40% nanti keuntungan itu bisa diberikan kepada pemberi modal, 60%-nya karena tenaga waktunya sudah dipakai untuk menjalankan usaha. Jadi keuntungannya dia lebih besar 60% misalnya. Cuman kan kalau berapa persentase itu tadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga dari situ supaya dana kita produktif berarti kan harus terus berputar seperti itu. Jadi jangan sampai ada penimbunan harta di dalam rumah. Itu daripada harta yang ditimbunin kan nggak boleh ya. Jadi harus ada perputaran. Gitu. Salah satunya contohnya itu tadi dipakai kerja sama, dipakai akad kerja sama. Banyak nanti kita akan pelajari produk-produk bank syariah yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Terus kemudian implementasi dari ta'awun, tolong menolong itu bagaimana? Nah, ta'awun kembali lagi ya, ta'awun itu apa? Ta'awun itu tolong menolong. Yang kalau kalian tahu itu di lembaga kayak Lazisnu, kayak apa lagi ya, kayak yatim mandiri itu kan dia mengumpulkan dana dari individu atau perusahaan untuk distribusikan pada yang membutuhkan. Nah ini jadi perannya lembaga-lembaga yang seperti itu penting. Jadi ini salah satu prinsip ta'awun. Mereka mengumpulkan dana dari rumah per rumah. Kalau di Lazisnu itu yang saya tahu ada kotak kotak yang setiap hari harus diisi per orang. Terus kemudian nanti 1 bulan sekali itu mereka ambil dikumpulkan, misalnya dalam 1 bulan disebarkan 100 kaleng setiap rumah pada orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Terus nanti dalam 1 bulan itu tadi dana itu dikumpulkan, bisa ada berapa. Nah itu setelah terkumpul dananya itu biasanya dipakai untuk membiayai pendidikan anak yatim, dipakai untuk membiayai kesehatan kayak gitu. Terus kemudian bisa juga dipakai untuk memberikan sembako bagi orang-orang yang kurang mampu gitu. Itu dari saya, tambahan dari saya. Silakan kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan kembali.
Silakan bagi yang belum jelas, boleh pemakala kalau mau menanyakan kembali. Atau penanya yang tadi sudah sempat saya jawab masih bingung. Gimana Fahmi? Masih ada yang perlu ditanyakan? Terus siapa lagi yang tanya ini tadi namanya ya? Enggak udah Bu. Insya Allah cukup jelas, memuaskan. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akhiri dulu ya karena saya lagi ada acara. Saya mau kembali ke acara lagi. Jadi untuk kelompok 2 dan berikutnya kita dilanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu depan di kelas insya Allah. Semoga tidak ada halangan lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen lagi mau pos. Gak ada absensinya tak? Gak ada absen awe. Ayo. Lagi.